Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Bahari. Saya akan lanjutkan pembahasan tentang dilema pengangguran. Anggaplah ini yang bagian kedua, karena pada bagian pertama lalu saya sudah menyajikan data-data pengangguran yang ada di Indonesia sejak 2019, 2020 sampai 2021, dan kesimpulan dari bagian pertama itu intinya memang pengangguran di Indonesia saat ini sudah berkurang lajunya, sudah dapat diturunkan. Namun demikian, tentunya bagi yang menganggur ini rasanya merupakan musibah besar sekali, karena mereka merasakan betapa sulitnya hidup, betapa mumet, betapa pusing, betapa pokoknya tidak enak lah kalau nganggur itu. Banyak kebutuhan sementara penghasilan tidak ada. Keinginan-keinginan yang menjadi harapan kita juga seakan-akan menjadi sirna. Apalagi yang sudah berkeluarga, ini kan satu problem yang sangat memilukan. Pada bagian kedua ini saya hanya ingin mempertegas tentang solusi yang saya tawarkan dalam buku saya mengenai Cakrawala KB, Kependudukan dan Pemberdayaan Keluarga. Namun sebelum saya mempertegas ketiga solusi yang sudah ditawarkan pada bagian pertama, saya ingin melihat dulu bagaimana berita-berita lain tentang pengangguran ini. Saya kutip, saya lihat dari Liputan 6 ya. Ini ada, kalau kita buka, cukup banyak hal-hal yang disampaikan oleh Liputan 6 ini berkaitan dengan masalah pengangguran. Ada yang berjudul pengangguran turun 670.000 orang, bukti ekonomi Indonesia pulih. Kemudian ada Menteri Bahlil menyatakan 16 juta orang Indonesia perlu kerja. Kemudian jumlah pengangguran tak mudah ditekan, ini biang keroknya. Kemudian jumlah pengangguran di Jawa Barat capai 2,43 juta orang per November 2021. Kemudian kartu prakerja disebut tak efektif atasi pengangguran. Menko Airlangga menjawab. Ya, dari banyaknya berita-berita ini masih banyak, tetapi saya ingin melihat yang membuat saya tertarik, ya, yaitu berita tentang jumlah pengangguran tak mudah ditekan. Ini biang keroknya. Nah, apa kira-kira biang keroknya? Mari kita buka, mari kita bahas bersama ya. Ya, ini ditayangkan oleh Liputan 6 pada 7 Januari 2022. Dan di situ ada foto tentang anak-anak muda yang rupanya habis melamar pekerjaan atau mungkin mencari kartu kuning ya, mau melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Saya tidak tahu persis di mana lokasinya. Mari kita ulas beritanya. Angka pengangguran di Indonesia saat ini terus ditekan. Salah satunya dengan menciptakan berbagai lapangan kerja sekaligus memulihkan ekonomi. Staf ahli Menteri Koperasi dan UKM bidang produktivitas dan daya saing, Julius, mengungkap biang kerok tingginya angka pengangguran di Indonesia sebenarnya bukan karena COVID-19 semata. Julius bilang adanya ketidakcocokan antara pendidikan dan pekerjaan atau mismatch menjadi penyebab utama banyaknya masyarakat yang tidak terserap lapangan kerja. Ya, ini kita ini banyak menganggur, baik dari SMA, SMK, perguruan tinggi,
Salah satu penyebab menganggurnya adalah mismatch. Nggak cocok apa yang dikeluarkan dunia sekolah dengan dunia yang dibutuhkan industri. Ucap Julius dalam dialog kolaborasi ekspor menuju digital ekspor 2022 di Jakarta pada Kamis tanggal 7 bulan 1 2021. Padahal, sambung Julius, nilai anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor pendidikan tergolong tinggi, yakni mencapai 20% dari APBN. Bisa dibayangkan, anggaran pendidikan kita ya anggaran pendidikan kita yang hampir 20% dari pada pengeluaran pemerintah tidak dibutuhkan industri dan tidak dibutuhkan masyarakat bebernya. Nah, inilah persoalan besar. Jadi menurut staf ahli Menteri Koperasi Pak Julius ini, biang keroknya itu adalah tidak nyambungnya antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Artinya lulusan yang dikeluarkan dari perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah SLTA, khususnya misalnya yang pendidikan kejuruan SMK ya, itu ternyata juga tidak kolek. Nah, ini memang kalau kondisinya seperti ini memang perlu ada musyawarah besar ya, tingkat nasional katakanlah, kira-kira bagaimana untuk bisa melakukan perombakan di dunia pendidikan dan bisa duduk bersama dengan dunia kerja, dengan dunia industri, dunia swasta maupun pemerintah itu sendiri. Kira-kira apa yang dibutuhkan itu bisa saja menjadi satu solusi. Ya, sebenarnya masalah ini terus terang kalau boleh saya ungkapkan, secara pribadi saya sudah mencium sejak saya baru tamat SMA di tahun 1988. Ya, kenapa? Karena memang pada saat itu saya sendiri boleh dikatakan, maaf ini, saya SMA-nya jurusan biologi. Pada saat itu saya tidak langsung kuliah, tetapi bekerja dulu menjadi pedagang kaki lima, jualan sendal dari satu pasar ke pasar lain di wilayah Cirebon. Nah, kemudian tahun berikutnya, setelah 1 tahun saya berdagang jualan sendal, saya daftar kuliah di IAIN jurusan dakwah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok daftarnya di IAIN? Padahal SMA-nya biologi, jurusannya dakwah lagi di IAIN-nya. Saya terus terang waktu itu memilih bangku kuliah itu karena dorongan dari Menteri Pedanka Daud Yusuf, yang tulisannya itu ucapannya itu termuat di dalam salah satu koran bekas yang ditempel di dinding rumah saya. Kata beliau, kunci keberhasilan kembangkan bakat dan kemampuan Anda. Saya langsung mengukur diri, menelaah diri, mengevaluasi diri, kira-kira bakat dan kemampuan saya itu apa. Pada saat itu ada tiga yang saya rasakan, yang bakat yang saya miliki. Yang pertama, saya pernah lomba berenang lama-lama di air waktu SMA, itu pernah juara 1. Berarti saya berbakat di dunia air ya, dunia itu. Kemudian yang kedua, kelas 3 SMA saya juga pernah mendirikan perkumpulan teater dengan beberapa teman di wilayah Cirebon, yaitu Teater Anom. Saya menjadi koordinator atau sebagai ketua umumnya. Dan yang ketiga, ketika saya tinggal di pesantren kurang lebih 5-6 tahun, alhamdulillah selalu dapat juara 1 pidato atau khitobah istilahnya kalau di pondok itu. Ya, mungkin selama 6 tahun itu 6 kali lomba, 1 kali saya juara 2, 5 kali juara 1 khitobah. Jadi ada 3, yaitu 1 berenang di air, kedua dunia seni teater, dan ketiga adalah pidato.
Saya coba satu persatu. Pertama, saya mencoba mendaftar di Akademi Ilmu Pelayaran AIP di Ancol, Jakarta. Tapi alhamdulillah tidak lulus. Ya, waktu itu mata saya sudah minus ya, karena periksa kesehatan sudah gugur, karena saya memang sudah minus sejak kelas 3 SMP dan kelas 1 SMA sudah menggunakan kacamata. Dan tidak putus asa, di situ ada pendaftaran tentara, saya mau tembak juga angkatan laut, tapi juga sama persoalannya adalah masalah kesehatan dan saya tidak lulus juga karena mata sudah minus. Apalagi angkatan laut itu membutuhkan petugas-petugas atau TNI yang matanya masih tajam karena akan memandang lautan luas, kan begitu. Kemudian saya gugur, saya tutup keinginan saya untuk menjadi pelaut, menjadi angkatan laut dan sejenisnya dengan laut ya, karena memang sudah tidak ada harapan. Saya ambil paket yang kedua, saya coba tanya di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Saya kaget ya, bukan saya tidak mendaftar atau tidak bisa masuk, tetapi melihat bayaran SPP-nya yang begitu tinggi saat itu. SPP-nya yang pada tahun 88-89 itu satu semester 1 juta rupiah. Ukuran ekonomi saya, wah tak mungkin, karena jurusan sosial pada saat itu juga IAIN, hukum dan samanya, yang negeri itu 1 tahun hanya 120.000 rupiah, tetapi di IKJ 1 semester 1 juta. Waduh, saya mau di situ tapi tidak mampu. Saya bunuh harapan saya menjadi seorang teater ya, atau seniman ya, dan dunia seni lain, dunia seni peran di situ. Kemudian baru yang ketiga, saya coba daftar di IAIN ya, masih IAIN sekarang UIN di Sunan Gunung Jati, Bandung, dan alhamdulillah saya lulus. Saya mau juga di situ, ada bakat saya juga di situ. Tadi bakat yang ketiga tadi, khitobah, maka saya memang ingin Dan SPP-nya juga di jurusan dakwah di IAIN sangat murah, yaitu Rp120.000 per tahun. Jadi satu semester hanya Rp60.000. Dan alhamdulillah saya malah hanya setengah, jadi Rp60.000 per tahun. Kenapa? Karena kebetulan saya punya bapak itu mendapatkan penghargaan dari negara menjadi seorang veteran ya, pejuang 45, dan pada saat itu memang anak-anak veteran mendapatkan keringanan. Jadi biaya pendidikan saya juga dari tingkat SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi S1 itu hanya setengahnya. Ya, itulah. Kemudian alhamdulillah begitu lulus di jurusan dakwah, karena memang ini sesuai dengan bakat dan bayar juga bisa selesai, walaupun pernah satu kali sudah saya unggah di YouTube juga tentang pengalaman saya pada semester 3 saat kuliah itu. Begitu memasuki semester 3, kondisi ekonomi keluarga sangat pailit, lagi bangkrut kakak saya. Saya membuat satu unggahan dengan judul berkat uang Rp5.000 bisa selesaikan kuliah. Artinya tapi alhamdulillah selesai ya. Itu perjuangan masa lalu. Walaupun orang tua keluarga tidak mampu, tetapi saya bisa menyelesaikan kuliah berkat pertolongan Allah tentunya. Dan saya juga melalui channel ini saya berterima kasih kepada media-media cetak yang ada di Jawa Barat yang pada saat itu dalam tanda petik mau membeli tulisan saya ya, terutama Bandung Post, karena saya banyak sekali menulis di situ langganan, dan mereka secara rutin menghonor saya, dan honornya itu adalah untuk biaya kuliah dan biaya hidup saya selama saya kuliah di Bandung. Jadi yang ingin saya katakan dari
pengalaman ini adalah bahwa kita apa ya, agar tidak menganggur, itu sebenarnya semangatnya itu dari hati kita, dari kemauan kita, dari ya misalnya kita tidak boleh punya rasa gengsi. Dan ketika saya daftar di IAIN, teman-teman SMA itu ada yang mentertawakan saya. Kok jurusan biologi SMA-nya daftarnya kok di IAIN, jurusan dakwah. Dan hinaan itu ya apa namanya, ejekan itu sempat membuat saya marah saat itu. Karena mereka bilang, nah teman itu bilang, katanya kalau tamat IAIN itu hanya bisa baca doa. Paling-paling jadi imam di musola, di masjid, kemudian baca doa. Karena mendengar kalimat seperti itu saya tersinggung. Saya langsung bilang begini, saya kuliah itu menuntut ilmu, mencari ilmu. Urusan pekerjaan itu nanti urusan lain, ya. Karena memang sebenarnya benar teman saya itu. Kalau jurusan biologi itu bagusnya daftarnya di kedokteran atau paling rendah lah jadi guru biologi di SMP ya, misalnya jadi ambil jurusan pendidikan biologi. Tapi saya ambil IAIN jurusan dakwah. Nah, tapi saat itu memang saya sudah membaca, kadang-kadang juga ada orang yang bukan jurusan guru menjadi guru karena pada saat itu diberi kesempatan ada namanya apa ya, ya kalau dari sarjana itu bisa kuliah lagi akta 4. Kalau dari SMA itu ada KPG, kursus pendidikan guru, kan bisa itu. Nah, jadi saya tidak pusing dengan pekerjaan saat itu. Yang penting saya mau menuntut ilmu, memperdalam ilmu dakwah saya di IAIN. Bahkan sempat saya ngomong begini, nanti kamu lihat kalau saya sudah jadi sarjana IAIN, kemudian misalnya saya kerjanya ngotel beca, jadi tukang beca, ya why not, dan jadi masalah. Kalau memang itu yang saya dapatkan rezeki saya dari situ. Dan ini ternyata menjadi sebuah bekal yang sangat luar biasa. Kemauan dan kemampuan itu. Yang pertama sekali kemauan sebenarnya. Ya, dan alhamdulillah begitu tamat kuliah S1, tidak mungkin hanya 2 minggu saya pulang di Cirebon, dan guru saya yang di pesantren Kiai Haji Mahfud Toha mengajak saya untuk menjadi guru di pesantrennya, yaitu di Jambi, di Batanghari. Ya walaupun honor, tapi orang tua itu alhamdulillah mendukung. Bahkan orang tua memberi spirit begini, udah yang penting kamu bisa cari makan untuk dirimu sendiri. Nggak usah dulu pikirkan orang tua, nggak usah dulu pikirkan yang lain-lain, yang penting kamu bisa cari makan untuk dirimu sendiri. Dan itu, mengajar itu kan sebuah keahlian. Kuliah saya bukan di bidang vokasi ya, tetapi dunia dakwah dengan dunia pendidikan Islam itu tidak jauh-jauh amat. Jadi lulusan dakwah juga bisa mengajar di pesantren. Bahkan saya merangkap waktu itu ya. Jadi supir pribadinya kiai, jadi guru mengaji, jadi guru di madrasah sanawiyah dan aliyah. Bahkan setelah beberapa bulan, kebetulan kiai saya itu beliau adalah hafidz ya, seorang hafal Quran, lulusan dari Madinah ya, dari Arab Saudi, bergelar LC. Tetapi beliau itu kurang senang ceramah umum yang panjang-panjang. Jadi satu hari beliau ada undangan ceramah umum. Beliau tahu supir pribadinya saya itu jurusan dakwah dari IAIN, dan juga dulu beliau tahu kapasitas saya ketika di pondok. Maka beliau katakan pada saat saya mengantar beliau mau ceramah, saya menjadi supir, beliau bisiki saya, Mas, nanti kalau saya ceramah mungkin saya hanya sekitar 15 menit.
tetapi berikutnya kamu yang lanjutkan ceramah. Terserah kamu mau 1 jam, mau 2 jam, sekuatmu. Jadi saya langsung siap Kiai. Eh, saya lupa di daerah mana pengalaman pertama yang disuruh oleh Pak Kiai itu, tetapi memang Pak Kiai hanya sekitar 15 menit memperkenalkan diri, membuka, kemudian beliau perkenalkan saya, dan saya yang lanjutkan. Alhamdulillah kalau tidak salah waktu itu saya seingat saya lebih 1 jam saya lanjutkan ceramah di depan jamaah. Kesimpulan dari cerita ini adalah tadi kemauan dan kemampuan kita mencari masa depan, menjajakinya dari situ. Kemudian ada hal lain, jangan gengsi. Nah, ini kadang-kadang gengsi ini yang membuat teman-teman, apalagi sudah jadi sarjana. Saya waktu itu ya ditawari jadi supir pribadinya Kiai, supir pribadi seorang sarjana, nggak jadi masalah. Apalagi sambil mengajar juga, ya, sambil jadi guru juga. Yang penting apa ya, halal gitu prinsipnya. Jadi nggak usah gengsi misalnya mengayuh beca, pemulung. Ya pemulung itu jangan anggap kita hina. Itu orang yang sangat mulia luar biasa. Dia turut membantu yang mengurangi sampah yang bekas-bekas kita. Kemudian sampah itu dia jual dan itu bisa menghidupi keluarganya. Bahkan ada 1 2 pemulung yang sudah jadi bosnya pemulung, bisa menjadi orang sukses, orang kaya dari hasil pulungan. Itu kan awalnya tidak gengsi. Nah, dan ini memang itu makanya di bagian pertama mengenai dilema pengangguran ini saya sudah sampaikan bahwa teman-teman para pelajar mahasiswa harus sejak masih kuliah itu harus sudah mulai belajar mencari uang sendiri itu, dan begitu selesai kuliah insya Allah tidak kaget. Ini yang jadi masalah, mungkin selama sekolah, selama kuliah hanya mengandalkan orang tua, hidup manja, enak, pengen ini minta WA orang tua, telepon minta dikirim melalui rekening, kemudian hidup ya hanya seolah-olah hanya belajar saja. Tapi coba belajar mencari usaha-usaha bisnis apalah kecil-kecilan. Karena memang angkatan saya waktu itu bermacam-macam. Sambil ada teman-teman dari ITB pulang kuliah dia mengayuh beca menjadi tukang beca, ada juga yang menjadi kernet, ada juga yang ngamen, ya bermacam-macam. Baik ya, saya ingin mempertegas lagi pada bagian kedua ini tentang pengangguran. Tadi kita sudah melihat ya bahwa salah satu biang kerok kata Pak Julius tadi itu adalah adanya ketidakmatchingan, dan ini silakan eh, para tokoh di dunia pendidikan dengan dunia usaha dengan pemerintah tentunya bisa berembuk bagaimana bisa merumuskan kira-kira dunia pendidikan juga nantinya melahirkan, menghasilkan bukan hanya sarjana-sarjana saja, tetapi sarjana yang siap pakai, bisa bekerja. Jadi saya sih hanya mengusulkan, walaupun dia jurusannya umum, bukan vokasi, bukan keterampilan, tetapi dari mata kuliah, kurikulumnya itu mungkin perlu ada salah satu mata kuliah yang kaitannya dengan dunia usaha, dunia swasta lah misalnya, atau dunia keterampilan tertentu, apapun jurusannya. Kenapa? Karena ini penting. Nah, ini nanti sesuai minatnya. Mungkin dunia elektro, dunia teknik, dunia dagang, dan lain sebagainya. Eh, Penegasan saya dalam buku Cakrawala KB, Pendudukan dan Pemberdayaan Keluarga mengenai masalah pengangguran ini, kan saya sudah menegaskan yang pertama itu pengangguran memang disebabkan oleh peledakan penduduk. Jadi peledakan penduduk ya
Saya bacakan, meskipun program KB terus berjalan dan telah sangat memasyarakat, namun pertumbuhan penduduk juga terus saja berjalan. Program KB hanya mampu meredam dan mengerem laju pertumbuhan penduduk, tapi tidak menghentikan atau menyetop pertumbuhan penduduk. Sehingga dari tahun ke tahun tetap juga meningkat meski sedikit lambat. Jumlah proyeksi penduduk Indonesia menurut data terakhir dari tahun 1998 sampai dengan 2003 itu memperlihatkan angka-angka sebagai berikut: 192.679.000, kemudian 195.581.900, kemudian 191.801.347.400, ya. Kemudian 204.146.900, kemudian 207.015.300 jiwa. Nah, ini kemudian bila kesadaran ber-KB masyarakat sirna dan program KB tidak mendapat perhatian lebih serius di masa mendatang, jelas angka-angka di atas akan lebih cepat membengkak di tahun-tahun berikutnya. Maka konsep pembangunan berwawasan kependudukan tetap diperlukan di setiap daerah di negeri ini. Untuk saat ini, konsep tersebut mengacu kepada hasil kesepakatan Konferensi Kependudukan ICPD 1994 di Kairo, di mana jargonnya adalah pembangunan berkelanjutan bisa benar-benar harus dilanjutkan. Nah, ya, kemudian persoalan yang kedua adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas. Nah, ini ada kaitannya tadi, ya. Kalau Pak Julius tadi menilai tidak ada kaitannya, tidak klop, ya, lulusan perguruan tinggi mau kerja di mana itu tidak ada tempatnya. Nah, ini juga mungkin ini agak mirip, ya, arahnya ke sana. Akan tetapi memang di sini peranan pemimpin yang penting, bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Ini, ya, merupakan salah satu akibat dari penyebab pertama di atas. Ya, kalau penduduknya lahir tiap tahun meningkat banyak, para pemimpin juga pasti pusing bagaimana menciptakan lapangan kerja lagi, menciptakan lapangan kerja baru lagi, dan itu kan harus dilakukan tiap tahun, harus dievaluasi setiap tahun. Ya, dengan banyaknya jumlah penduduk, lapangan kerja idealnya mesti selalu tersedia. Kita kembali prihatin dengan SLTA dan perguruan tinggi yang setiap tahunnya menelorkan lulusannya dengan jumlah ribuan calon pencari kerja, sementara lapangan kerja mengalami stagnan, kemandegan. Hal ini memungkinkan munculnya penyakit sosial baru yang menjangkiti generasi dan lulusan baru kita. Mereka yang semula bangga saat menerima ijazah, setelah merasakan sulitnya cari kerja menjadi merasa terbebani dengan status yang mereka miliki, terutama yang punya gelar sarjana. Akhirnya banyak sarjana kita yang kerja serabutan dan tidak profesional, mengingat perut yang lapar tidak bisa kompromi lagi. Kerja apa saja yang penting bisa makan. Kalimat seperti itu telah membudaya. Kalimat itu masih bagus bila dikonotasikan positif, sebab mencerminkan masih mau kerja. Namun bila kata-kata kerja apa saja ditafsirkan secara bebas, maka bisa muncul statement baru, misalnya, bila yang halal sudah susah, yang haram pun boleh. Atau mencuri itu dosa kecuali kepepet. Nah, ini kan yang bahaya. Ya, ini bahaya. Jadi kalau prinsipnya kerja apa saja yang penting bisa makan, yang penting halal, itu masih sangat mulia, masih sangat bagus. Tetapi kalau yang terakhir tadi saya sebutkan untuk mengarah kepada hal perbuatan negatif, itu naudzubillah min dzalik, jangan sampai
terjadi pada diri kita dan keluarga anak cucu kita. Nah, kalimat seperti ini bisa memunculkan budaya baru. Saya pakai bahasa Cirebon, wal-wal kedual. Apa itu? Artinya wal-wal kedual, halal haram diuntal. Tidak peduli lagi halal dan haram. Yang penting kita bisa kenyang. Na'udzubillah. Kenyataan ini juga meresahkan semua pihak. Maka konsep berikutnya adalah kita tawarkan pembangunan berwawasan ketenaga kerjaan. Atau menurut istilah Bommer Pasar Ibu, perlu diterapkan kebijakan ekonomi makro berbasis ketenaga kerjaan atau employment based economic. Program ini bisa diterobos dalam sektor agrobisnis, industri, perdagangan, usaha kecil menengah atau UKM, atau lahan yang berbasis SDA sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan kelautan, perkebunan, atau pertambangan. Nah, pada bagian pertama saya juga sudah menyinggung pertambangan saat ini makin marak di Indonesia dan itu bisa menyerap lapangan pekerjaan. Sudah saatnya pemerintah baik pusat maupun daerah memperhatikan dan melakukan terobosan-terobosan dalam bidang-bidang tersebut secara lebih serius dan profesional. Ya. Bila konsep ini sukses, ada dua keuntungan yang bakal diperoleh, yakni pemanfaatan lahan dan berkurangnya jumlah pengangguran. Kemudian yang ketiga, lemahnya keahlian dan keterampilan calon pencari kerja atau dalam istilah populer, tenaga kerja tidak siap pakai. Semasa sekolah atau kuliah, para pelajar mahasiswa semestinya sudah cancut tali wondo, sudah bersiap-siap menyongsong kehidupan real sebagai makhluk yang bermasyarakat dan mandiri. Tidak seperti gaya hidup sebelumnya yang umumnya masih menggantungkan diri sama orang tua. Untuk itu, kursus-kursus, nah, ini tawaran berikutnya, kursus-kursus dan pelatihan dalam rangka memperoleh profesi tertentu perlu dilakukan, misalnya menjahit, belajar salon kecantikan, cukur rambut ya, bahasa asing, montir motor atau mobil, berdagang, membuat aneka kue dan masakan dan keterampilan lainnya. Tidak hanya berkutat menghafal buku-buku pelajaran di bangku sekolah atau kuliah. Ini membutuhkan kepandaian para siswa-mahasiswa membagi waktu, memanfaatkan waktu yang luang untuk mencari tambahan ilmu di luar sekolah, daripada berhura-hura hanya mencari kesenangan yang semu di jalanan. Ingat, mau tidak mau, sanggup tidak sanggup, Anda akan dituntut oleh kehidupan untuk mandiri. Maka persiapkanlah sebelum Anda kebingungan menghadapinya. Ya, terus penyebab lain terjadinya pengangguran, ini yang saya tulis adalah PHK, pemutusan hubungan kerja yang saat ini marak di berbagai tempat. Kejadian ini, ini saya tulis beberapa tahun lalu. Kejadian ini merupakan tragedi yang sangat menyakitkan bagi para pekerja kita. Terlebih bagi mereka yang selama itu menggantungkan hidupnya hanya melulu dari perusahaan yang mem-PHK-nya. Setelah menerima surat PHK, tentunya tidak bisa berbuat apa-apa, mengingat tidak ada keahlian di bidang lain. Sementara, sekali lagi, perut terus mengalirkan rasa lapar tanpa henti. Kebutuhan anak istri yang semakin menjadi, sungguh keterlaluan bila hal ini tidak ada perhatian sama sekali dari pihak perusahaan yang telah begitu lama memeras dalam tanda petik keringat dan tenaga mereka. Dana pesangon yang minim, yang tidak cukup, masih sangat membingungkan mereka. Apalagi misalnya tanpa pesangon sama sekali. Mestinya bila mereka tidak diberi pesangon, pihak perusahaan mencarikan solusi tempat kerja baru buat mereka. Peran lembaga dan organisasi-organisasi perusahaan justru vital saat sebuah perusahaan mem-PHK karyawannya.
dibantu organisasi buruh atau serikat pekerja yang banyak bersebaran di negara kita. Mereka berembuk untuk memikirkan nasib anak-anak bangsa yang tertindas dalam tanda petik akibat banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja yang sepihak dan semau-maunya perusahaan sendiri. Bukankah menolong orang-orang yang tertindas adalah pekerjaan mulia? Berpikirlah bagaimana bila kita pun seperti mereka. Ya, itulah 3 hal, dan ditambah lagi masalah PHK. Sudah saya ungkapkan bahwa ini memang menjadi persoalan yang perlu kita renungkan bersama. Dan pada alinea terakhir saya tambahkan, terakhir ini semacam pesan khusus bagi Anda yang baru saja terlanjur mengakhiri profesi sebagai pelajar atau mahasiswa. Bersyukurlah bagi yang cepat beruntung mendapatkan pekerjaan layak, lebih-lebih yang sesuai dengan spesifikasi ilmu, ya. Jadi begitu kuliah, dapat kerja, kerjanya sesuai dengan spesifikasi ilmu yang dimiliki, harus bersyukur. Tapi bagi yang masih berdiri di persimpangan, ada baiknya kita kembali kepada ilmunya para orang tua kita. Hadapilah kenyataan dengan prihatin. Dalam arti berusaha bersungguh-sungguh agar tercapai cita-cita, bila perlu lakukan tirakat. Apa itu tirakat? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tirakat mengandung 2 arti. Pertama, menahan hawa nafsu seperti dengan puasa atau berpantang. Kedua, mengasingkan diri ke tempat sunyi atau uzlah atau retreat. Dalam bahasa agama, bersabar dan berdoa. Bersabar bukan berarti diam tanpa usaha. Bersabar adalah berusaha tanpa mengenal putus asa dan selalu tenang menghadapi persoalan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah dalam Al-Quran, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Dan pakailah selalu prinsip kerja apa saja yang penting halal, atau istilah lain orait laboran. Memang menyakitkan bila kita menyandang gelar sarjana pendidikan misalnya, lantas harus jadi tukang ojek. Tapi itu masih lebih baik daripada tidak berusaha sama sekali atau melakukan pekerjaan yang dilarang Tuhan dan dibenci orang lain. Untuk sementara, entah kapan akan berakhir, profesionalisme dan spesifikasi di negara kita memang masih termasuk barang langka. Maka maklumilah situasi di negerimu dengan jiwa besar dan sabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam bahagia.